Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Edukasi Baba. Hutang adalah topik yang paling sering dibahas di dalam Islam. Dan bahkan Rasulullah sendiri memberikan panduan kepada kita tentang bagaimana kita seharusnya ketika memiliki hutang. Berhutang bisa menjadi sesuatu hal yang diperlukan dalam keadaan ataupun kondisi yang diperlukan. Tapi penting bagi kita untuk memastikan apakah jenis hutang yang kita ambil ataupun tindakan hutang yang kita ambil diperbolehkan di dalam Islam atau tidak. Nah, di video ini kita akan sama-sama membahas kriteria ataupun di saat seperti apa hutang itu boleh diambil dalam Islam ataupun di saat seperti apa hutang itu diperbolehkan di dalam Islam. Nah, mari kita bagi pada pembahasan kali ini menjadi dua garis besar ya. Yang pertama, kriteria yang diperbolehkan untuk berhutang, dan yang kedua, etika dan sikap kita ketika kita memiliki hutang. Untuk kriteria yang pertama, yaitu ketika hutang tersebut diperlukan. Nah, kita diharuskan untuk berhutang ketika kita benar-benar membutuhkan hutang. Misalnya di saat terdesak untuk membayar uang sekolah atau membayar uang rumah sakit ataupun hal-hal yang terdesak lainnya. Tentu saja ketika kita membutuhkan uang dengan cepat, ketika uang tersebut tidak terpenuhi oleh kita, maka kita dianjurkan untuk berhutang. Jika kita tidak berhutang ataupun tidak memenuhi kebutuhan uang tersebut, maka ada hal-hal tertentu yang akan terjadi ketika kita tidak mampu memenuhinya. Maka di sini kita dianjurkan untuk berhutang ataupun diperbolehkan untuk berhutang. Kriteria yang kedua yaitu kemampuan untuk membayar hutang. Nah, sebelum teman-teman mengambil keputusan untuk berhutang, teman-teman harus mampu dulu mengukur apakah teman-teman mampu membayar hutang tersebut atau tidak. Sehingga ketika nantinya teman-teman sudah mengambil keputusan untuk berhutang, maka tidak ada beban ataupun kesulitan ketika teman-teman membayarnya. Nah, ketika teman-teman sudah menganalisa dan menghitung-hitung apakah mampu atau tidak, jika teman-teman mampu, maka teman-teman diperbolehkan ataupun dianjurkan untuk berhutang. Kriteria yang ketiga yaitu tidak membebani diri sendiri. Nah, di sini kembali lagi pada poin kedua, ketika teman-teman sudah menganalisa kebutuhan keperluan tersebut dan teman-teman mampu memenuhi kebutuhan ataupun memenuhi persyaratan untuk membayar hutangnya, maka teman-teman harus melihat lagi apakah ketika teman-teman mengambil hutang tersebut teman-teman merasa terbebani atau tidak. Nah, misalnya ketika teman-teman mengambil keputusan untuk berhutang, namun di kemudian harinya teman-teman merasa terbebani ataupun keberatan untuk membayar hutangnya, maka teman-teman tidak diperbolehkan untuk mengambil hutang. Namun, jika teman-teman merasa mampu dan tidak merasa terbebani untuk membayar hutang di kemudian hari, maka teman-teman diperbolehkan untuk mengambil hutang. Jangan sampai hutang yang kita ambil ataupun keputusan yang kita ambil malah membebani diri kita di kemudian hari. Nah, setelah kita tahu kriteria apa saja yang diperbolehkan untuk berhutang, maka selanjutnya kita harus tahu etika dan sikap kita agar di kemudian hari tidak menjadi masalah. Nah, ini dilakukan sebelum kita mengambil keputusan untuk berhutang ya. Nah, etika dan sikap yang pertama yaitu kejujuran dan transparan. Nah, sebelum teman-teman melakukan hutang, di sini harus saling transparan ya antara pemberi hutang dan pemilik hutang. Bagaimana jenis pembayarannya dan bagaimana cara pembayarannya, di sini harus transparan. Tidak ada saling menutup-nutupi dan juga saling menzolimi antara satu sama yang lain. Misalnya di sini yaitu persyaratan untuk mengambil hutang.
itu harus transparan, dan juga biaya yang diperlukan untuk mengambil hutang, dan juga kapan waktu pengembalian hutang tersebut, apakah dengan sistem angsur ataupun langsung lunas. Maka di sini harus ada transparan di antara kedua belah pihak. Bisa jadi menggunakan catatan tertulis ataupun perjanjian tertulis agar kesepakatan tersebut tidak berubah-ubah di kemudian hari. Nah, yang kedua yaitu membayar dengan tepat waktu. Islam sendiri menganjurkan kita bagi orang-orang yang berhutang untuk membayar tepat waktu hutangnya. Bahkan juga Islam mengajarkan untuk memberikan hadiah kepada orang yang memberi hutang. Nah, di sini teman-teman harus mampu membayar pada tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karena ketika nantinya misalnya kita terlambat dalam membayar hutang, maka akan ada rasa penyesalan bagi orang yang memberikan hutang. Namun, jika teman-teman tidak mampu untuk membayar hutang misalnya, teman-teman harus konfirmasi juga kepada pemilik hutang ataupun pemberi hutang, sehingga mereka bisa tahu alasan teman-teman mengapa teman-teman terlambat untuk membayar hutang. Nah, di sini kata-katanya terlambat ya, bukan tidak membayar hutang. Karena kalau orang yang tidak membayar hutang, dia akan lari dengan tanggung jawabnya. Sementara orang yang terlambat membayar hutang, dia akan membayar hutangnya namun tidak pada waktunya. Nah, yang ketiga yaitu hindarilah riba. Islam sangat melarang yang namanya riba. Nah, di poin ini kita tidak membahas tentang riba secara detail ataupun secara singkat ya. Yang penting ketika teman-teman melakukan kesepakatan ataupun perjanjian hutang, maka teman-teman harus melihat dulu apakah hutang tersebut akan jatuh hukumnya kepada riba atau tidak. Nah, jika hutang tersebut hukumnya jatuh terhadap riba, maka teman-teman diharamkan untuk mengambil hutang. Dan jika hutang tersebut benar-benar jauh dari yang namanya riba, maka teman-teman diperbolehkan untuk mengambil hutang. Nah, saya kasih contoh singkat hutang seperti apa yang jatuhnya riba. Misalnya teman-teman meminjam uang 100.000, maka akan ada pengembaliannya lebih dari 100.000. Misalnya teman-teman pinjam 100.000, maka teman-teman harus kembalikan 150.000. Maka ini jatuhnya adalah riba. Maka teman-teman tidak dianjurkan untuk mengambil hutang tersebut. Nah, itu dia penjelasan hutang, kriteria dan sikap yang harus kita ambil ketika kita melakukan hutang. Nah, persepsi ini tentunya sudah saya bahas di awal video, yaitu menurut Islam ya. Jadi bagi teman-teman yang di luar Islam bisa mengambil persepsi ini atau tidak, disilahkan. Dan bagi teman-teman yang beragama Islam, saya sarankan untuk mengambil persepsi ini agar di kemudian hari teman-teman tidak ada penyesalan dalam mengambil keputusan. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke teman-teman. Dan jangan lupa video ini diterapkan dalam kehidupan teman sehari-hari. Terima kasih.